Hari ini Gereja Reformasi Indonesia ikut memperingati Hari Ibu Sedunia yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 10 Mei atau minggu yang lalu. Karena itu tema pada hari Minggu ini adalah mengenai ibu, tepatnya ibu yang beriman. Kita akan melandasi firman Tuhan hari ini dengan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam firman yang kita dengarkan baru saja diberitakan bagaimana Timotius yang adalah anak rohani dari Rasul Paulus, dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang punya karakter yang baik dan sangat berguna di dalam pelayanan Rasul Paulus. Itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, itu terjadi melalui proses yang panjang. Dan salah satu yang memberi pengaruh besar adalah karena didikan dari orang tuanya. Timotius dididik oleh 2 wanita yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yaitu ibunya Eunike dan juga neneknya Lois. Dari Kisah Para Rasul 16 kita ketahui bagaimana Rasul Paulus melayani ke Listra pada perjalanan misi yang pertama, dan kemungkinan besar bahwa Rasul Paulus bertemu dengan keluarga Timotius di sana dan mereka menjadi percaya. Keluarga ini mulai dari Lois dan juga Eunike dan juga Timotius sudah menjadi orang percaya ketika Rasul Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, tercatat di Kisah Rasul 16 ayat 1. Dan Rasul Paulus mengajak Timotius untuk pergi bersama-sama dengan timnya untuk memberitakan Injil di perjalanan misi yang kedua, perjalanan misi yang ketiga. Dan Timotius pula yang menjadi anak rohani yang begitu dikasihi oleh Rasul Paulus dan begitu dipercaya oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengutus Timotius ke beberapa jemaat, ke beberapa gereja, ya, baik itu ke Kolose, ke Filipi, ke Tesalonika, ke Berea, maupun ke Efesus. Dan bahkan sejarah gereja mencatat bahwa Timotius dipercayakan menjadi gembala di Efesus sampai pada masa tuanya. Dan ini semua terjadi karena Timotius memiliki ibu yang beriman. Ibu yang beriman. Di dalam kepercayaan Yahudi, yang menjadi imam di dalam keluarga adalah laki-laki, dan itulah yang seharusnya terjadi. Namun kita belajar di sini bagaimana keluarga Timotius bukanlah keluarga yang ideal yang didambakan oleh setiap umat percaya. Karena dicatat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 bahwa mamanya Eunike adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ayahnya adalah seorang Yunani yang belum percaya. Di sini keluarga Timotius bukan keluarga ideal. Papanya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mamanya percaya kepada Tuhan. Dan disinilah peran ibu menjadi sangat penting. Listra adalah kota kecil di daerah Likaonia, ya, penduduknya tidak banyak dan tidak ada rumah ibadah orang Yahudi di sana, tidak ada sinagog di sana. Karena itu untuk mendapat jodoh mungkin juga susah, sehingga Eunike, mama daripada Timotius, mendapat jodoh bukan orang percaya. Tetapi kita belajar bagaimana Eunike tetap menjadi ibu yang beriman.
Bahkan bukan hanya di Eunike, mulai daripada Lois neneknya, ada warisan iman dari generasi ke generasi. Dan Timotius adalah generasi yang ketiga. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana menjadi ibu yang beriman, sebagaimana Eunike sebagai ibu Timotius dan Lois sebagai ibu dari Eunike. Yang pertama kita belajar, ibu yang beriman adalah ibu yang mendoakan. Tidak jarang kita mendengar bahwa seorang wanita atau seorang ibu adalah tiang doa di dalam rumah tangga. Karena di zaman itu sampai pada zaman sebelum zaman modern, hampir semua ibu tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suami pergi mencari nafkah. Karena itu ibulah yang paling dekat dengan anak. Dan kita belajar dari firman Tuhan bagaimana tentunya ibu Eunike adalah ibu yang selalu mendoakan anaknya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam sejarah gereja kita juga ada mengenal satu tokoh yang begitu kuat di dalam doa. Dia bernama Monica, ibu dari salah seorang bapak gereja yang sangat terkenal yang bernama Agustinus. Agustinus muda adalah seorang yang pintar, tetapi orang yang nakalnya luar biasa. Dia hidup di dalam dosa. Dia tidak takut akan Tuhan. Dia hidup di dalam perzinahan. Dia tinggal bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Ibunya terus mendoakan anaknya agar anaknya bertobat. Karena Agustinus juga punya ayah yang tidak percaya Tuhan, bernama Patricius. Dan ibunya tetap tekun mendoakan. Seringkali jawaban doa tidak terjadi dalam satu malam, bukan 1-2 tahun. Ibu dari Agustinus, yaitu Ibu Monica, berdoa sekitar selama 20 tahun. Pada akhir hidup dari suaminya Patricius, akhirnya suaminya bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan Agustinus setelah doa yang terus-menerus selama 20 tahun, akhirnya Agustinus percaya kepada Tuhan. Bahkan dia menjadi bapak gereja, menjadi teolog yang begitu dikenal, menulis buku-buku yang sangat penting di dalam pengajaran iman Kristen. Dan dia juga menjadi pujangga yang besar. Karena itu, para ibu, para wanita, tetaplah tekun mendoakan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Yang kedua, ibu yang beriman adalah ibu yang mengajarkan. Kalau kita lihat dari Timotius, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 tercatat bahwa Timotius sejak kecil sudah diajarkan akan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Jadi Eunike mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya. Jangan tunggu sampai anakmu besar. Jangan terlalu sibuk mengajarkan anakmu berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan tanpa mendasarkannya dengan firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Ajarkanlah kepada anakmu berulang-ulang pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau tidur, pada waktu engkau bangun. Ajarkan terus secara berulang-ulang kepada anakmu. Maka niscaya dia akan punya masa depan yang dijaga oleh Tuhan." Ajarkan anakmu firman, bukan hanya keterampilan-keterampilan yang lain, karena itu yang menjadi landasan bagi dia, yang menjadi pedoman bagi dia. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Demikian tercatat di dalam Amsal 1 ayat 7. Dan yang terakhir yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ibu yang beriman adalah ibu yang terus berpengharapan. Kadang-kala kita sudah melakukan hal yang benar, kita mengajarkan hal yang benar kepada anak kita, tetapi hasilnya anak kita belum tentu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Sebagaimana Ibu Monica, dia terus berdoa sampai 20 tahun.
ketika dia mengajarkan anaknya, anaknya sudah mulai tidak percaya Tuhan. Anaknya mengandalkan logika karena Bapak Agustinus adalah orang yang cerdas. Tetapi lalu dia mengikuti anaknya. Anaknya belajar dan akhirnya menjadi dosen di Roma dan di kota Milan pada waktu itu, pada abad yang keempat. Dan ibunya terus mengikuti anaknya sampai pada satu titik anaknya bertemu oleh seorang uskup yang bernama Ambrosius, dan singkat cerita Agustinus menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya ibu yang berpengharapan. Ketika kita mengajarkan tentang Tuhan kepada anak kita, maka kita mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Ketika apa yang terjadi di dalam hidupmu tidak sesuai dengan pengharapanmu di dalam doa-doamu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi kemudian. Press on, tetaplah percaya, tetaplah berpengharapan, karena di dalam pengharapan kita mendapat kekuatan. Oleh karena itu, para ibu, para wanita, jadilah terus wanita yang beriman, jadilah terus wanita yang mendoakan, menjadi ibu yang mengajarkan firman, menjadi ibu yang terus berpengharapan. Selamat Hari Ibu bagi semua para ibu, para wanita yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, dan ingat terus ajarkan firman kepada anakmu. Karena Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Mari kita berdoa.